Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Kepada yang terhormat Abah Kyai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Nyai Hajah Muhimah Falasifah. Yang saya hormati guru pengampu pelajaran tafsir Ustadz Ahmad Nidomi. Dan saya sayangi kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya serta teman-teman saya yang saya cintai yang sedang mengerjakan tugas ini. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Bahrul Ulum. Pondok pesantren Bahrul Ulum adalah pondok pesantren terbesar dan tertua di Jawa Timur. Pondok pesantren Bahrul Ulum terdiri dari 21 unit, mulai dari prasekolah sampai dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi bekerja sama baik di dalam atau di luar negeri. Di luar negeri bekerja sama dengan beberapa negara, yakni Mekah, Syria, Lebanon, dan juga Al-Azhar Kairo. Pondok pesantren Bahrul Ulum terletak kurang lebih 3 km di sebelah barat kota Jombang. Pondok pesantren Bahrul Ulum berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang berdiri pada tanggal 6 September tahun 1966. Pada rintisan pertama, yakni pada tahun 1825, datanglah seorang yang alim bernama Kyai Haji Abdus Salam. Beliau terkenal dengan nama Mbah Soihah karena beliau mempunyai suara atau bentaan yang membuat orang gemetar. Beliau datang untuk menyebarkan ilmu dan juga agama. Beliau masih keturunan kerajaan Brawijaya. Beliau adalah putra dari Mbah Jabar, putra dari Pangeran Benowo, putra dari Jaka Tingkir. Awalnya beliau datang di desa Gedangan masih berupa hutan belantara. Selama 13 tahun beliau bergelut dengan semak belukar tersebut sehingga mendirikan gubuk kecil yang terdiri dari musola dan juga bilik kecil untuk santri. Masyarakat di sana mengenal pondok beliau dengan sebutan Pondok Selawe atau Pondok Telu. Pondok Telu karena terdiri dari 3 bidang dan Pondok Selawe karena mempunyai 25 santri. Pada rintisan kedua, Mbah Soihah mulai lanjut usia, sehingga pondoknya diteruskan oleh kedua menantu beliau, yakni Yai Usman dan juga Yai Said. Yai Usman meneruskan Pondok Selawe yang lebih berfokus kepada thariqah, sedangkan Yai Said mendirikan pondok di sebelah barat sungai yang lebih berfokus kepada syariat. Pada periode pertama, Yai Usman dan Yai Said meninggal dunia. Pondok Yai Usman tidak ada yang meneruskan karena beliau tidak mempunyai putra. Sehingga sebagian santrinya diboyong di pondok Yai Hasbullah dan sebagiannya lagi diboyong oleh menantu beliau yakni Kyai Haji Asy'ari di Dusun Kapas yang menjadi cikal bakal Tebu Ireng. Yai Said pondoknya diteruskan oleh putra beliau yang bernama Yai Hasbullah. Yai Hasbullah terkenal kiai yang kaya dan dermawan. Beliau memiliki gudang-gudang beras yang banyak bagaikan tambak, sehingga konon desa tersebut dinamakan dengan Desa Tambak Beras. Pada periode kedua, yakni pada tahun 1914, putra beliau yang bernama Kyai Haji Wahab Hasbullah pulang dari belajarnya di Mekah dan mengubah sistem di Tambak Beras menjadi sistem madrasah. Pada tahun 1915, beliau mendirikan madrasah pertama beliau yang beliau beri nama dengan Mubdil Fan. Pada tahun 1920, Yai Hasbullah meninggal dunia sehingga Tambak Beras diteruskan oleh Kyai Haji Wahab Hasbullah beserta kedua adiknya, yakni Kyai Haji Abdur Rahim yang lebih berfokus kepada madrasah dan Kyai Haji Abdul Hamid yang berfokus kepada pondok pesantren. Yai Hasbullah sendiri lebih berfokus kepada organisasi. Organisasi diskusi beliau beri nama dengan Tasawirul Afkar yang berada di Surabaya. Pada tahun 1926, beliau mendirikan organisasi yang beliau beri nama dengan Nahdlatul Wathon yang berganti nama menjadi Nahdlatul Ulama yang berdiri hingga sekarang ini. Pada tahun 1942, atas saran dari Bu Nyai Latifah, beliau mendirikan Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah untuk meninggikan derajat wanita. Kyai Haji Abdur Rahim dan Kyai Haji Abdul Hamid pada periode ketiga
memanggil Kiai Haji Abdul Fattah pada tahun 1942 untuk mengelola madrasah. Beliau ini masih menantu dari Kiai Haji Bishri Samsuri. Pada tahun 1943, Kiai Haji Abdul Rahim meninggal dunia, sehingga tugas beliau diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Fattah. Kiai Haji Abdul Fattah mendirikan madrasah di dekat rumah beliau yang beliau beri nama dengan Madrasah Islamiyah, Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah MII, yang berganti nama dengan Madrasah Islamiyah MI. Istri beliau yakni Nyai Haja Radran Wardiah pada tahun 1944 atau 45 mendirikan Madrasah Putri. Beliau juga mendirikan Pondok Pesantren Al-Fatimiyah pada tahun 1951. Pada tahun 1956 beliau mendirikan Madrasah Mu'allimin Mu'allimat 4 tahun yang didirektori atau dimonitori oleh Kiai Haji Ahmad Al-Fatih. Beliau mengubah sistem Madrasah Mu'allimin Mu'allimat menjadi 6 tahun pada tahun 1964. Dan Kiai Haji Abdul Hamid dipanggil ke rahmatullah pada tanggal 6 Juni tahun 1956. Kiai Haji Wafasbullah menetapkan nama Bahrul Ulum sebagai nama pondok pesantren pada tahun 1965 dan beliau dipanggil ke rahmatullah pada tanggal 29 Desember tahun 1971. Kiai Haji Abdul Fattah juga mendirikan perguruan tinggi yang beliau beri nama dengan Al-Ma'had Al-Ali pada tahun 1974. Dan beliau dipanggil ke rahmatullah pada tahun 1977. Sehingga tugas kepengasuhan beliau digantikan oleh Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Wahab. Pada periode keempat, saking banyaknya santri ditambah beras, sehingga kepengasuhan diubah menjadi kepengasuhan kolektif yang terdiri dari majelis pengasuh, dewan pengawas, dan juga pengurus yayasan. Majelis pengasuh sendiri sudah menempati 3 periode. Periode pertama, yakni pada tahun 1987 hingga 2006, dipegang oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Sholeh Abdul Hamid. Pada periode kedua, yakni tahun 2007 hingga 2008, dipegang oleh Al-Maghfurlah Dr. Kiai Haji Amanullah Abdul Rahim. Dan pada periode ketiga, yakni 2009 hingga sekarang ini, dipegang oleh Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab. Pondok pesantren Bahrul Ulum sendiri sudah mempunyai 37 pondok pesantren dan pendidikan formal berjumlah 20. Pada tahun 1965, Kiai Haji Wafasbullah memanggil santri beliau 4 orang santri untuk mengusulkan nama pondok pesantren, yakni Bahrul Ulum, Darul Hikmah, dan Mambaul Ulum. Kemudian beliau memilih nama Bahrul Ulum untuk nama pondok pesantren yang memiliki arti lautan ilmu. Beliau berharap Bahrul Ulum benar-benar tambak beras benar-benar menjadi lautan ilmu. Beliau juga mengadakan sayembara pembuatan logo, yang mana pemenang logo beliau suruh untuk menyisipkan surat Al-Kahfi ayat 109. Beliau juga mengutus santri beliau yang bernama Kiai Haji Jamaluddin Ahmad untuk membacakan manaqib. Bahrul Ulum sendiri tentunya juga memiliki visi, 3 misi, 5 landasan, 5 tujuan, dan 3 lahiran. Tapi saya di sini akan menyebutkan yang paling penting, yakni visi dan misi Bahrul Ulum. Visi Bahrul Ulum ialah menjadikan Tambak Beras sebagai pusat peradaban Islam. Misi Bahrul Ulum ada 3, yakni 1. Menciptakan manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua yakni melahirkan manusia yang berakhlakul karimah. Yang ketiga yakni melahirkan manusia yang cakap, terampil, dan gembira. Sistem organisasi di Bahrul Ulum berada di bawah Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, yang terdiri dari majelis pengasuh, dewan pengawas, dan pengurus harian. Sistem pendidikan di Bahrul Ulum ada 2 sistem, yakni sistem pendidikan formal dan sistem pendidikan non-formal. Sistem pendidikan formal berada di bawah madrasah atau yayasan, berada di bawah madrasah atau sekolah. Sistem pendidikan non-formal berada di bawah pondok pesantren, yang mana ada 2 sistem, yakni sistem baca kitab dan sistem diniyah.
Sistem baca kitab ada dua sistem, yakni sistem sorogan dan sistem weton. Sistem sorogan di mana santri membacakan kitab di hadapan pengasuh atau ustadz ustazah. Sedangkan sistem weton, ustadz ustazah atau pengasuh membacakan kitab di hadapan santri dan santri menyemaknya. Sekian tentang sejarah Bahrul Ulum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.